terukur, yang terindra, gitu ya. Sehingga arsitekturnya bentukannya seperti ini. Hanya bicara tentang teknologi. Yang di bawah arsitektur postmodern, ya. Lebeskin kok tidak salah, atau Kopimel-Blow, ya. Lebeskin atau Kopimel-Blow. Ya. Kenapa tuh arsitektur postmodern suka bermain dengan bentuk-bentuk yang atraktif, ya, yang akrobatik? Ya karena arsitektur postmodern ingin memenuhi kebutuhan emosi manusia. Arsitektur itu menyenangkan, arsitektur itu menantang secara emosional, gitu ya. Tapi dalam arsitektur Islam tidak begitu. Arsitektur Islam seperti contohnya Masjid Kampus UGM, ya, yang mewadahi tubuh, mewadahi identitas, ya. Apa identitas umat Islam? Ya masjid salah satu contohnya, ya. Sehingga kita bicara arsitektur Islam tidak bisa tidak bicara masjid, gitu ya. Dan kebutuhan spiritual. Nah, gitu. Kira-kira demikian kawan-kawan materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Yang sebelum kita ke sesi diskusi, silakan Bu Nurjayanti untuk menambahkan maupun mengkoreksi, Bu. Monggo, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sesi ini Pak Andika sudah menjelaskan panjang lebar, ya, tentang apa tadi, landasan filosofis. Judulnya tadi apa? Diferensiasi arsitektur Islam, Bu. Diferensiasi arsitektur Islam. Nah, sangat berguna sekali untuk memberikan wawasan kepada adik-adik untuk mencari penjelasan yang lebih mendalam menguak sesuatu objek. Karena seperti yang telah kita lihat dan kita dalami pada tugas kelompok yang kemarin. Tugas kelompok kemarin kan adik-adik mencari objek. Objeknya ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, tapi semuanya itu sudah dianu kontemporer. Tapi kita mencari arsitektur Islamnya ada di mana. Nah, kalau sekarang ragamnya itu sudah diberikan landasan oleh Pak Andika, dan itu bisa menguak objek tersebut. Objek tersebut ternyata bisa mewadahi manusia seutuhnya, mewadahi tubuh yang bagaimana, mewadahi jiwa yang bagaimana. Dan nilai-nilai arsitekturnya bisa adik-adik lihat apakah di situ nanti ada sesuatu nilai arsitektur yang berbentuk seni. Seninya itu apakah di seni hias Islami atau di bentuknya sendiri. Kalau tadi Pak Andika mengatakan bahwa kubah itu asalnya dari mana, minaret itu asalnya dari mana. Kemudian adik-adik juga mendapatkan penjelasan, oh ternyata banyak peradaban yang mendasari terjadinya atau bentuk-bentuk tersebut. Karena bentuk kubah itu mengadopsi dari Romawi. Sehingga kalau yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Tidak hanya masjid yang memakai bentuk kubah, tapi gereja pun juga memakai bentuk kubah. Seperti contohnya ada gereja Belenduk dan sebagainya. Jadi apa yang telah diberikan tadi akan lebih memberikan dasar-dasar filosofi untuk ngoncei apa objek-objek yang sudah ada. Objek-objek entah itu objek masa lalu, artefak bangunan kesejarahan masa lalu, entah
bangunan masa kini, tapi adik-adik sudah punya dasar untuk membedahnya. Sudah semakin tahu apa toh itu yang dimaksudkan dengan arsitektur Islam. Arsitektur Islam tidak hanya menempatkan manusia sebagai abdi, manusia sebagai khalifah, tapi juga di situ ada fungsi alam, fungsi arsitektur yang semuanya nanti akan berporos pada Allah ini. Dan ini kalau dikaitkan dengan ibadah kita yang namanya ibadah sholat itu ya. Kalau kita mau sholat tapi tidak mengenal Allah, itu juga tidak akan bisa. Bagaimana caranya Allahu Akbar? Allah itu kayak apa? Makanya kita harus mengenal dulu. Kalau tadi kita harus mengenal manusia, ya Pak Andika bilang, manusia itu apa toh? Makhluk apa? Terdiri dari apa? Kebutuhannya apa saja? Kemudian arsitektur itu bagaimana? Nah, kalau kita bilang Allah itu apa? Adik-adik sudah mengenal atau belum? Sudah tahu sifat-sifatnya atau belum? Mengenal dari alam atau mengenal dari bagaimana? Ya, kalau sholat tapi tidak mengenal Allah, ya kemungkinan Allahu Akbar gitu, kira-kira Allah itu kayak ngopo dan sebagainya. Nah, itu juga perlu kita pelajari. Ya mungkin saya sendiri juga seperti itu, tapi saya selalu untuk berusaha mengenal. Caranya mengenal Allah gimana? Sebabnya saya bilang seperti ini, sebabnya apa? Kalau kita mengenal arsitektur Islam, maka ajaran Islam itu sendiri harus kita kenal dahulu. Tidak bisa hanya mengenal arsitekturnya, tapi ajarannya juga harus dikenal. Meskipun adik-adik kemarin sudah dapat dari UMS ada ibadah, ada apa ya, Al-Islam 1, Al-Islam 2, Kemuhammadiyahan dan sebagainya. Tapi karena Islam ini tidak hanya Islam sebagai agama spiritual, tapi sebagai agama amaliyah. Maka di sini kita mengajak kepada adik-adik untuk lebih mengenal Allah itu apa. Supaya apa? Pada saat kita sholat, kita lebih tahu apa yang kita sembah itu siapa. Setidaknya adik juga tahu 99 nama Allah. Itu ya. Kemudian tidak hanya ibadah fisik Allah Akbar, tetapi menghidupkan kolbu yang ada di dalam dada kita. Kolbu itu bukan jantung, tapi hati yang berhubungan dengan Allah. Jadi dengan adanya kita sholat, kita menghubungkan diri roh kita dengan Allah. Jadi kita sudah harus dalam seperti itu, tidak hanya ibadah fisik, tetapi menghubungkan antara roh dengan yang mempunyai kehidupan. Itu. Jadi ini saya hanya memberikan peringatan saja supaya apa yang kita lakukan pada saat sholat itu bisa lebih baik gitu. Karena ini juga nantinya akan berimplikasi kepada apa yang kita laksanakan. Semua yang kita laksanakan adalah menjadikan kegiatan kita sebagai ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh dengan niat untuk mencari ridho Allah. Gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Kalau dikaitkan dengan apa tugas-tugas yang telah kita berikan kepada mahasiswa. Tadi saya buka open learning, saya lihat ada yang double
antara kelompok saya dengan kelompoknya Pak Andika. Ternyata Nggih. sama-sama membuat kelompok 5 itu B itu loh. Museum, Bu, ya? Ya, Museum of the Future yang ada di Dubai, kok ternyata sama. Kelompok saya, kelompok 5 ngambil itu, kelompoknya Pak Andika yang kelas A juga mengambil tersebut. Nah, ini bagaimana? Apakah diperbolehkan atau diperbolehkan tapi pembahasannya berbeda atau ada salah satu yang ganti? Kalau dari saya karena sudah pengumpulan terlanjur. Bu, nggih. Tidak apa-apa dan berbeda kelas, Bu, monggo. Tapi yang penting substansinya berbeda, Bu. Baik desain maupun substansinya berbeda. Boten napa-napa, Bu Nur. Oh ya, enggak apa-apa. Tadi saya juga ngecek sekilas, ada yang sama gitu. Ya, tadi saya lihat kok ada yang sama, tapi ya itu yang diunggah, ada juga yang masih saya minta untuk merevisi. Gitu. Monggo Bu Nur. Ya, masih ada waktu, Bu, kita untuk meningkatkan kualitas tugas kawan-kawan ini. Ya, setidaknya itu harus ada side plan-nya, ada denahnya, ada tanpa, ada potongan, ada uraian tentang arsitektur Islam yang dikaitkan dengan ayat-ayat. Kalau hanya ini arsitektur Islamnya ini, tapi kaitannya dengan ayat. Seni hias Islami ada di sini, kemudian ayatnya ini dan sebagainya. Matur nuwun sangat Bu Nur Jayanti. Oke, Pak, mungkin segitu dulu dari saya. Ini penting sekali tadi tambahan penjelasan dari Bu Nur Jayanti, kawan-kawan, dan bagus sekali. Ya, matur nuwun sangat Bu Nur Jayanti berkaitan dengan manusia. Tadi Bu Nur Jayanti berbicara tentang kolbu, hati yang selalu terikat dengan Allah, gitu. Sehingga manusia Islam ini, umat Islam ini, dia kalau hatinya terhubung dengan Allah, ya, setiap saat dia akan memiliki atau berkomunikasi dengan Tuhan, gitu. Nah, arsitektur Islam ini harus mewadahi kebutuhan itu agar manusia terus berhubungan dengan Tuhannya. Nanti akan ada salah satu pendekatan khusus untuk itu, kawan-kawan. Pendekatan filosofis dari Roger Garudi maupun Ismail Rajik Faruqi banyak berbicara ke arah sana. Ya. Menyimpulkan dari Bu Nur Jayanti tadi, kawan-kawan, manusia di dalam perspektif Islam adalah makhluk dui dimensi. Jadi manusia itu hidup di dua dunia sekaligus, kawan-kawan. Ya. Tubuhnya hidup di dunia yang fisik ini, ya, jiwanya hidup di dunia goib. Kenapa? Karena berkomunikasi dengan Allah. Segala sesuatu diawali dengan niat. Nah, niat itu kan komunikasi kepada Allah. Diawali dengan basmalah, diakhirkan dengan hamdalah, itu salah satu bentuk komunikasi kita kepada Allah. Nah, bagaimana arsitektur Islam ini di satu sisi mewadahi tubuh manusia dengan kebutuhannya, tubuhnya harus tetap terlindungi, gitu ya, mudah digunakan, tidak mencelakakan dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, arsitektur Islam harus tetap mampu menjalin komunikasi manusia dengan Tuhannya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan yang terakhir tadi, kawan-kawannya, kebutuhan komunikasi atau makna. Jadi arsitektur Islam itu harus terus mengingatkan manusia kepada Tuhan. Dari bentukannya, dari maknanya, dan lain sebagainya. Gitu. Contoh di Masjid Cordoba, di Andalusia, ya, Mukornas itu ditempatkan di atas mihrab. Dan di atas Mukornas itulah cahaya masuk. Nah, itu untuk mengingatkan imam, ya, pencerahan itu dari Tuhan, dari atas, dari cahaya itu. Nah, nanti kita akan banyak bicara itu, kawan-kawan, di sesi-sesi selanjutnya. Nah, dan ini berkaitan, ada pertanyaan dari Mas Khairul, ya. Arsitektur Islam tidak hanya pada aspek konstruksi bangunan, tapi juga pada teori. Contoh begini, kawan-kawan. Arsitektur berkelanjutan, ya, itu sebagai sebuah teori, dia merupakan, sebentar saya share saja ya, biar lebih mudah.
sustainability architecture itu ya sebagai sebuah teori ya, sebagai sebuah teori dia merupakan bagian dari strukturnya arsitektur postmodern. Arsitektur berkelanjutan itu ya strukturnya arsitektur postmodern. Apakah kita bisa menggunakan teori arsitektur berkelanjutan? Bisa. Ya. Pada bagian-bagian ini yang bawah ini. Tetapi arsitektur berkelanjutan dia punya landasan filosofis yang berbeda dengan Islam. Sehingga arsitektur berkelanjutan dalam perspektif Islam itu akan berbeda penjelasannya, landasan filosofisnya dengan arsitektur berkelanjutan yang selama ini kita kenal yang merupakan bagian dari arsitektur postmodern. Contoh, arsitektur berkelanjutan dalam postmodern ya, itu landasan filosofisnya adalah deep ecology. Deep ecology. Disebut dengan deep ecology. Jadi deep ecology itu begini kawan-kawan. Nah, ini saya ginikan ya. Manusia itu kedudukannya sederajat dengan alam. Deep ecology itu. Karena apa? Karena arsitektur berkelanjutan ingin mengatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunan arsitektur. Kan itu ya latar belakangnya. Bagaimana agar pembangunan arsitektur itu tidak merusak alam, meminimalkan dampak buruk terhadap alam, ya, maka yang harus dirubah adalah cara pandang manusia terhadap alam. Nah, ini saya copy saja ya, agar lebih mudah. Begini. Kalau di dalam arsitektur modern, manusia itu di atas, alam itu di bawah. Nah, gini. Ini arsitektur modern. Sehingga pahamnya disebut antroposentrisme. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya manusia sebagai pusat semesta. Di bawah manusia itu ada alam. Sehingga manusia sebagai pusat ini memiliki kekuasaan terhadap alam. Manusia memiliki kekuasaan terhadap alam, maka terjadilah eksploitasi dalam pembangunan arsitektur. Ya, contoh saja penggunaan semen gitu ya. Dunia membangun arsitektur pakai semen ya, itu sifatnya eksploitatif ya, alam kita menjadi rusak. Untuk mengatasi itu, arsitektur berkelanjutan ya, dalam bagian arsitektur postmodern itu memindahkan begini. Manusia dan alam ya, itu merupakan satu kesatuan sebagai sistem, sebagai bagian dari ekosistem. Kedudukannya sederajat. Jadi manusia tidak di atas lagi. Kalau manusia merasa di atas terus, dia akan melakukan eksploitasi. Bagaimana agar eksploitasi tidak berlangsung? Ya manusia kedudukannya sederajat dengan alam. Di sana alam itu ada hewan, ada tumbuhan, ada mineral, batu-batuan itu ya. Nah, ini namanya deep ecology. Ya, kawan-kawan bisa belajar deep ecology ya. Saya tulis ya. Ekologi dalam. Ya. Deep ecology. Nah, tapi apakah kita bisa menggunakan teori arsitektur berkelanjutan? Bisa. Sampai pada bagian teknologinya kita bisa gunakan. Ya, contoh untuk green building juga kita bisa green building yang penilaian itu ya assessment itu kan pada prinsip ya, ada indikator-indikator itu bagian prinsip semua itu bisa kita gunakan. Tetapi landasan filosofisnya akan berbeda, penjelasannya akan berbeda. Ketika di dalam arsitektur Islam penjelasan itu selalu berkaitan dengan kemahakuasaan Tuhan. Manusia tidak sendirian di alam semesta. Di atas manusia ada Tuhan. Gitu, ya. Itu salah satu contoh saja berkaitan dengan pertanyaannya Mas Khairul ya. Tidak selalu pada bentukan bangunan, tapi pada teorinya juga akan mengalami perbedaan. Gitu. Kira-kira demikian Mas Khairul ya. Silakan nanti kalau ada tanggapan. Kemudian kedua dari Mbak Nisa Salsabila. Mas Khairul dari kelas A.